Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Yati Tulus akan membacakan saat teduh untuk hari ini, hari Minggu tanggal 24 September 2023. Renungan hari ini ditulis oleh Jerry Monier dari New Jersey, Amerika Serikat, yang mengambil judul Roti Kehidupan. Dan bacaan hari ini terambil dari Yohanes 6, ayat 25 sampai 40. Yohanes 6 ayat 25-40 berbunyi demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Sahabat RPK, aku dan anak-anak perempuanku menghadiri kelas pertama Bahasa Isyarat Amerika di gereja kami. Instruktur kami menjelaskan bahwa bahasa isyarat untuk Yesus adalah menyentuhkan telunjuk ke tengah telapak kedua tangan. Tanda tersebut
menandakan bekas luka di tangan Yesus setelah penyaliban. Pada sore hari, kami mulai mempraktekkan bahasa isyarat untuk menyebut nama-nama makanan dan frasa yang bisa digabungkan dengan nama-nama tersebut. Saat mengulang kembali materi pelajaran, instruktur kami memanggil seorang murid untuk mengisyaratkan, "Aku lapar akan roti bakar." Tidak sengaja siswa itu malah mengisyaratkan, "Saya lapar akan Yesus." Anak itu tertawa malu dan meminta maaf atas kekeliruannya. Namun kebingungan yang siswa itu alami justru menjadi inspirasi bagiku. Aku memerlukan Yesus di dalam hidupku. Anugerah pengampunan dan kasih-Nya adalah makanan yang selalu kita dambakan. Di tengah dunia kita saat ini, banyak orang yang tidak hanya lapar akan makanan fisik, tetapi juga akan kasih karunia Tuhan. Penting bagi kita semua untuk memelihara diri setiap hari, tidak hanya dengan makanan, tetapi juga dengan perenungan firman Tuhan dan doa. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita untuk hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan pokok pikiran untuk hari ini, bagaimana caraku merawat jiwaku hari ini? Doa syafaat kita untuk hari ini ditujukan kepada seseorang yang sedang belajar bahasa baru. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini, dan sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memelihara tubuh dan jiwa kami. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.